Presiden Jokowi resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemanusiaan dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Pembagian terhadap wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas ini diberikan secara prioritas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 efektif berlaku pada 30 Mei 2024. Rencana ini sempat mendapat sorotan karena ormas dinilai tidak memiliki potensi untuk mengurus sektor pertambangan. Pasal 83A ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas ke badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir bulan Juli 2024 ini, Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari pemerintah mengenai organisasi tambang yang khusus diperuntukkan bagi organisasi kemanusiaan dan keagamaan. Sebelumnya di dalam perbincangan publik yang ramai di media menyoroti Muhammadiyah. Bahkan di internalnya kalangan Muhammadiyah sendiri dan tokoh-tokohnya, para senior Muhammadiyah seperti Profesor Amin Rais, Profesor Tim Syamsuddin, arahnya menolak tawaran pemerintah itu. Beliau mengatakan, awas, ini jebakan dari rezim yang kuasa sekarang ini. Nah, ini menjadi kejutan yang luar biasa bagi kalangan internal Muhammadiyah. Ternyata pimpinan pusat Muhammadiyah dan pengurus-pengurus biasa yang berkumpul dalam konsolidasi nasional akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah ini. Beberapa hari sebelum pengumuman pimpinan pusat Muhammadiyah, rupanya keputusan Muhammadiyah yang akan menerima konsesi tambang ini sudah betul dikatakan internal Muhammadiyah. Maka menimbulkan reaksi bagi para aktivis muda Muhammadiyah. Sampai-sampai di Yogyakarta berlangsung demo. Tapi semangat kita mewakili bangsa ini. Teman-teman sekalian, bersejarah. Teman-teman sekalian akan tercatat di buku sejarah bahwa penyelamat adalah pengkhianatan kepada mungkin kita atau yang melakukan kejahatan akibatnya akan terlibat.
dengan tambang. Tentu ini tidak sesuai. Ini sudah tidak sesuai dengan kemudian koridor gerak kita. Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan. Dan sepatutnya kemudian mengurusi hal-hal pertambangan. Karena tentu hal ini bisa menjadi political trap. Kenapa? Karena kami menyepakati bahwasanya tidak perlu organisasi kemasyarakatan atau ormas itu mengelola tambang. Yang pertama kita lihat bahwa walaupun kita percaya Muhammadiyah mungkin adil dalam mengelola tambang, tapi dosa ekologi ini menyebabkan satu permasalahan besar yang mungkin saja organisasi kemasyarakatan akan turut andil pada dosa ekologi. Dan penerimaan konsesi tambang ini, benar, itu salah satu kekhawatiran kami bahwasanya mungkin saja ini bentuk bagaimana pemerintah mencoba membungkam organisasi kemasyarakatan. Dan Bagi katakan yang menolak ini terasa lebih bernuansa muatan pertimbangan politis, mengingat saat akhir-akhir ini Presiden Jokowi nampak bermanuver politik lebih menggambarkan sosok politikus daripada seorang negarawan. Maka banyak menimbulkan kecurigaan. Keputusan politik yang diambil Jokowi akhir-akhir ini selalu bertentangan, bertabrakan dengan pandangan para aktivis di negeri ini. Maka sangat boleh jadi para angkatan muda, para aktivis muda Muhammadiyah ini juga melihat ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Jokowi yang bermuatan kepentingan politik. Wajah perilaku politik Jokowi selama ini dikenal mempunyai wajah yang berbeda-beda dalam memperlakukan segmen masyarakat, menerapkan politik populis untuk menghadapi atau mengatur masyarakat tingkat bawah atau masyarakat yang awam politik. Tapi bagi kelas menengah yang kritis diterapkan represif otoriter. Jadi perlakuannya keras terhadap kelas menengah yang suka mengkritik, terus terhadap kroni-kroni dan pejabat-pejabat ini memperlakukan reward and punishment. Siapa yang mendukung loyal terhadap Jokowi diberi kemuliaan dalam berbagai aspeknya. Nah, ini yang dilihat oleh para intelektual, para aktivis muda atau para cendekiawan di kampus-kampus ini. Jokowi menerapkan kebijakan diskriminatif dipandang dilihat siapa yang sasaran kebijakannya dia. Jadi pembelian konsesi tambang ini diinterpretasikan sebagai politik peredaman gejolak sosial yang berkembang akhir-akhir ini. Nah, ini mereka berpandangan merupakan jebakan politik dari rezim Jokowi ini untuk meredam gejolak sosial atau membangun image baru citra kepemimpinan Jokowi supaya dibangun kepemimpinan yang populis, sosialistik, berkeadilan. Jadi
dalam rangka memperbaiki citra diri sebagai pemimpin yang adil. Ini rupanya para aktivis muda Muhammadiyah memegang sebagai kamuflase untuk mencari dukungan politik dari kaum agamawan, kaum organisasi keagamaan. Tapi kalau ditelaah secara seksama, secara objektif, terlepas dari pandangan politik sesaat, apa yang dikemukakan dalam butir-butir konferensi pers kemarin, Muhammadiyah berpandangan luas, tidak untuk kepentingan subjektif bagi Muhammadiyah, tapi lebih berbobot melihat masalah pertambangan ini merupakan hak rakyat. Nah, jadi bukan dilihat dari aspek bisnisnya semata, tetapi mentahlah dari sumber hukum, undang-undang dasar sampai hukum turunannya, dan dari segi Muhammadiyah pandangan setara agama bahwa masalah tambang ini bukan barang haram, dan anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah ini juga sebagai misi kemasyarakatan Muhammadiyah untuk ikut bertanggung jawab mengelola membantu negara dalam pengelolaan sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi konkretnya Muhammadiyah ikut mengawasi dan ikut pengelolaan ini supaya bisa mendapat informasi dan mengalami sendiri apa kesulitan dan apa yang selama ini diselewengkan oleh pelaku-pelaku bisnis pertambangan. Nah, jadi sekaligus Muhammadiyah nanti mendapatkan data informasi yang selengkap-lengkapnya. Jadi itu visi ideal yang bisa dimengerti. Selebihnya, masalah tambang ini merupakan bentuk usaha bisnis. Nah, jadi secara teknis ini nanti diserahkan kepada BUMN, Badan Usaha milik Muhammadiyah, yang akan menangani masalah teknisnya. Nah, demikian juga bagi pemerintah nanti berurusan soal administrasi, soal hal-hal yang menyangkut persyaratan hukum ini berhubungan secara teknis dengan badan usaha milik Muhammadiyah. Bukan lagi sebagai induk Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan, tapi Muhammadiyah tetap pada pakemnya menangani masalah keagamaan secara umum. Nah, tapi hal-hal khusus seperti tambang ini Muhammadiyah memandang seperti usaha-usaha amal usaha Muhammadiyah lain, sifatnya independen
masing-masing pengelola. Misalkan Muhammadiyah ada usaha jasa, industri, ada macam-macam, modal, perbankan, supermarket. Nah, sekarang tambah usaha baru di bidang pertambangan. Ini semua badan usaha Muhammadiyah yang bersifat ekonomi ditangani oleh badan usaha milik Muhammadiyah. Jadi jelas aturan kerja di Muhammadiyah dan investasi dan penanaman modal berhubungan dengan BUMN Muhammadiyah. Jadi itu bukan antara pimpinan pusat Muhammadiyah sama Presiden Indonesia, ini bukan itu. Menimba pernyataan Muhammadiyah itu sebenarnya kan baru merupakan sikap Muhammadiyah mengapresiasi political will pemerintah melarikan kebijakan untuk memberi keperdataan atau memberi payung hukum, mengeluarkan regulasi untuk membuka peluang dan keagamaan, memperoleh akses usaha di bidang pertambangan. Pak Muhammadiyah saat ini menerima korsesi tambang dan bagaimana tanggapannya, Pak? Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid, itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang, tapi bukan ormasnya. Badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya. Jadi political will pemerintah yang diapresiasi Muhammadiyah. Muhammadiyah ditawari untuk juga terlibat mengelola tambang. Sikap Muhammadiyah yaitu menerima dengan sejumlah catatan. Ada beberapa syarat yang dikemukakan Muhammadiyah, di antaranya yaitu masalah lokasi di mana yang akan diterima Muhammadiyah, atau Muhammadiyah mengadakan penelitian di sejumlah lokasi mana yang akan dipilih oleh Muhammadiyah. Jadi sifatnya masih penelitian awal, semacam due diligence untuk bisnis ini, masih proses due diligence, jadi masih panjang. Umpama yang lokasi siapkan pemerintah tidak sesuai, tidak tok-tok, Muhammadiyah
menolak. Nah, tadi Muhammadiyah terlibat tambangan, bisa menolak, bisa menerima, tergantung lokasi. Kalau lokasi udah pandang Muhammadiyah, lokasi rawan perusahaan lingkungan atau rawan mengganggu kehidupan sosial bagi masyarakat setempat. Ya tentu tidak mau Muhammadiyah, mesti ditolak sama Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah menerima dengan sejumlah syarat yang bisa disepakati bersama. Masih panjang nih untuk sampai terbitnya izin. Nah, kalau tidak sesuai semua ya udah batal ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.